مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا القضايا واسع الكرم باب نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه بعلم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا المضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله Nanti mana lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-Khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait Bapak Haji Abdullah beserta keluarga, kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari segala musibah yang zahir maupun yang batin, baik musibah. Saya rebutin dulu nih. Belum sehat nih. Kasih jarum. Dia nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan ini nikmat senantiasa tercurahkan kepada kita, selain dibarengi dengan kenikmatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat. Jadi nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ini kita sekarang berada di malam Sabtu yang kebetulan ini malam bertepatan dengan haulnya Al-Habib Al-Qutb bil Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Maulid Sintu Durar. Yang maulidnya biasa kita baca, nanti kita akhiri sebentar ikhtisaran, kita baca tahlil singkat, sekaligus juga kita baca tahlil untuk Al-Faqih Da'ilullah Al-Mustahid Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf yang kemarin baru saja kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tahlil, nanti penutup daripada kajian kitab kita baca tahlil ikhtisaran sebentar. Nggak lama, sabar. Ini kan udah dipondasiin sama kue nih. Ntar habis ini baru makan dah. Ada, kalau ada makanannya, kalau nggak ada ya tungguin aja sampai besok. Ma'asyiral ikhwan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sampai dan masih dalam bab adabil wudu. Bab tentang adab-adab berwudu di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, sampai kepada summagsil yadaika Sumaksil yadaika salatan qabla an tudkhilahumal ina'a wa qul. Jadi kemarin sudah dibahas tentang pakai siwak. Selesai siwak, duduk ketika kita akan berwudu. Ini adab-adabnya wudu, kita duduk. Habis itu baca Bismillahirrahmanirrahim atau Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin dan yang bacaan-bacaan yang seterusnya. Kemudian depan kita udah keran nih, keran atau ina, apa namanya, kolam. Jadi duduk di hadapan kita, baik itu keran ataupun kolam. Sumaksil yadaika, cuci tangan. Jadi cuci tangan ini bukan sekarang aja ada corona kita diajarin cuci tangan. Dari dulu Nabi udah ajarin kita untuk cuci tangan. Baru bangun tidur, ya kan? Bangun tidur, istinja, mau wudu, cuci tangan. Cuci tangan dulu. Telapak tangannya dicuci dulu. Salasan 3 kali. Qabla an tudkhilahumal ina. Sebelum itu tangan masuk ke kolam di kamar mandi, ember di kamar mandi. Kita kan biasa kalau wudhu kolam langsung gini ya. Sebelum cemplungin tangannya ke kolam itu, siram dulu, cuci dulu. Jangan langsung cemplungin. Ambil air, siram, cuci. Karena di hadis yang lain Nabi katakan, fa innaka la tadri aina batat yadaka. Ketika kita tidur, Nabi bilang, kita nggak tahu tangan kita nginep di mana. Kita nggak tahu tangan kita nginep di mana. Ketika kita tidur, ini tangan larinya kemana nggak tahu. Mungkin masuk ke hidung, mungkin ini tangan masuk ke mulut. Hati-hati loh kalau masuk ke mulut. Makanya kadang-kadang, mungkin dia pernah bangun tidur tahu-tahu tangannya luka, kenapa ini? Padahal nggak merasa jatuh. Wah, ternyata masuk ke nggak ada sejarahnya. Jadi kita nggak tahu nih tangan larinya ke mulut, larinya ke bawah, ke dubur, kemana, kita nggak tahu nginepnya di mana. Nginepnya kemana? Pernah ada cerita mengenai ini hadis. Ada orang nggak percaya sama ini hadis. Mana mungkin tangan mau kemana? Emang di sini doang, nggak kemana-mana tangannya. Emang kita tidur, dia bilang, emang saya tidur tuh tangan kemana? Paling sini sih, kan pakai baju apa segala macam, kata dia gitu. Akhirnya karena dia kurang ajar sama Nabi, karena dia suul adab sama hadisnya Nabi, golil adab sama hadisnya Nabi, akhirnya
itu tangannya di masuk tangannya ke dalam duburnya. Masuk dalam gimana itu? Masuk tangan duburnya, sebab suul adab sama Nabi. Tangannya masuk ke duburnya. Ketika dia tidur, bangun tidur, tahu-tahu tangannya udah masuk ke dalam dubur dan sulit untuk dikeluarin, sampai kerepotan dan kesulitan untuk dikeluarkannya. Ini dia. Jadi kalau mau wudu, mulai untuk menyentuh yang namanya air di dalam kolam, jangan langsung celupin. Walaupun airnya itu banyak, walaupun airnya itu kolamnya gede, lebih dari 2 kula, tetap sunnah cuci tangan dulu. Atau bahkan sekalipun kita cuci wudunya pakai keran, tetap sunnah cuci tangan dulu. Jadi ini cuci tangan bukan hal yang baru buat kita orang Islam. Buat kita orang Islam bukan hal yang baru. Udah nggak usah banyakkan bacot ngajarin cuci tangan. Kita dari kecil udah diajarin, kita dari dulu udah diajarin sama Nabi untuk cuci tangan. Bangun tidur cuci tangan, mau makan sunnah cuci tangan. Nabi udah ajarin, mau makan kita cuci tangan. Mau apa lagi? Mau wudhu aja yang emang ketahuan itu bakalan kena air, kan wudhu kan pakai air, bakalan kena air juga, tetap disuruh cuci tangan dulu sebelum nyentuh air ketika wudhu. Cuci tangan. Jadi ini cuci tangan emang udah dari dulu deh ajarannya kita umat Islam. Cuman karena banyak umat Islam yang udah kejauhan dari agamanya, kejauhan dari syariat nabinya, kejauhan dari sunnah nabinya, akhirnya seakan-akan ini hal yang baru. Cuci tangan adalah hal yang baru, siwak adalah hal yang baru, seakan-akan karena kita kejauhan namanya syariatnya Nabi Muhammad. Padahal ini ya biasa, orang pakai siwak biasa, orang pakai gamis biasa, orang pakai rida sorban biasa, pakai kopiah biasa, sholat berjamaah biasa. Kan sekarang kelihatannya kalau ada anak muda pakai gamis, wah ngapa ini dia nih, jangan-jangan habis lagi dapat masalah nih dia nih. Oh jangan-jangan lagi pencitraan. Itu mah angin-anginan doang, 5 menit 2 menit juga ntar juga udah bosan, tinggalin lagi. Seakan-akan aneh kalau ada yang pakai gamis, seakan-akan aneh kalau ada yang masuk masjid berjamaah, aneh pakai siwak, oh aneh. Kenapa? Karena jauh deh, kejauhan dari syariatnya Islam, kejauhan dari sunnahnya Nabi Muhammad. Dan memang itu misdaqan liqaulin Nabi SAW, itu sebagai pembenar dari sabdanya Nabi Muhammad SAW. Jadi terjadi yang demikian emang harus terjadi. Syariat Islam terlihat aneh, emang harus terjadi yang demikian. Syariat Islam terlihat asing, emang harus demikian karena emang udah diberitakan dan dimaklumatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Islamu budiat, Islam itu yabdu kama Islam itu terlahir dalam keadaan asing dan akan terlahir kembali nantinya di akhir zaman dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba. Tapi Nabi kasih kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang asing, buat orang-orang yang merasa dia itu asing, buat orang-orang yang diasingkan oleh orang kelompoknya, oleh masyarakatnya. Siapa orang-orang yang asing itu? Yang pakai gamis, yang pakai siwak, yang kalau maghrib berangkat bawa motor ke majelis taklim, kan aneh, ngapain dia ke majelis tuh tumben-tumbenan? Biasanya sini nenggak botol, biasanya sini ngocok kartu, biasanya sini aneh ngeliat. Yang aneh-aneh gitu, yang asing-asing begitu yang beruntung, yang terlihat asing oleh mata masyarakat pada umumnya di akhir zaman, itu yang beruntung, yang luar biasa, yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Ada anak kecil, anak muda nggak bandel, wah ini aneh nih, ini yang beruntung. Ada anak muda pegangannya siwak, ini anak kecil pegangannya jarum, super lagi.
Nggak apa-apa yang rokok asal punya duit. Jangan nyolong ya. Jadi cuci tangan sudah diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Jadi cuci tangan tiga kali. Mau ngapain aja, mau makan cuci tangan dulu. Selesai mau makan ya, mau makan, bangun tidur. Ini dia. Sekarang kita baru diajarin 3M ya? Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Menjaga jarak. Ini dia, menjaga jarak ya. Makai masker. Ini ngapa nggak ada yang pakai masker ini? Pengap. Oh ini ada Habibana pedel. Wakul, dan ketika basuh tangan, cuci tangan ketika wudhu. Nah ini cuci tangan ketika wudhu ada doanya. Nanti doanya mungkin kita share di grup, ada di catatannya di mana? Di laptop, nanti kita share di grup doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa na'udzubika minal bu'si wal halakah. Ini doanya. Doa ketika cuci tangan, mencuci tangan. Jadi kalau mau wudhu, ini caranya wudhu kita. Wudhunya kita cuci tangan dulu. Cuci tangan 3 kali, baca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'umi wal halakah. Ya Allah, aku minta keberuntungan dan keberkahan. Ketika wudhu nih, doanya Allahumma, ya Allah, minta kepadamu ya Allah, biar dapat keberuntungan, biar dapat keberkahan. Udah untung berkah, udah sempurna deh. Untung juga, berkah juga. Apa yang berkah itu? Ada yang tahu nggak berkah apa? Ngomong berkah nih, berkah doang. Tahu nggak berkah? Habibana. Ini Habibana yang banget keberkahannya. Apa berkah? Tahu berkah apa? Al barakatu al khairu yatazayyad, atau ziyadatul khair. Apa ya barokah itu? Barokah itu adalah kebaikan yang terus berkembang, kebaikan yang terus bertambah terus, nggak kurang. Ini berkah. Kita ambil contoh, kita gambarkan. Ada sebuah cerita seorang yang dia itu mendapatkan ikan, mancing. Nah nih ada tukang mancing sini nih, Haji Pedel, Haji Gile. Mancing dia ikan, kita singkat aja. Dia mancing ikan, dapat ikan gede. Ternyata ada yang iri sama dia sebelahnya. Biasa kalau ada yang iri biasa, paling kalau yang iri itu kalau nggak temen ya saudara, kalau nggak saudara ya tetangga. Nggak mungkin orang-orang jauh yang iri, orang-orang dekat yang iri-iri biasa. Ini temennya dekat iri sama dia. Iri. Akhirnya diambil ikannya diambil, terus dia dikasih ikan yang kecil. Udah dia bawa pulang nih, yang iri bawa pulang. Ternyata singkat cerita dia bawa itu ikan, ternyata itu ikan gigit, padahal itu ikan gak ada giginya. Wah subhanallah, dia gigit. Jangan senyum-senyum aja yang punya gigi. Bukan ente doang yang punya gigi, kita semua di sini punya gigi. Tenang, jangan senyum-senyum aja. Cuman giginya dia barokah karena bertambah. Ya kan, barokah apa? Kebaikan yang bertambah. Jadi giginya dia barokah. Ini akhirnya itu ikan digigit sama tuh ikan. Ternyata bekas gigitannya itu menimbulkan luka, dan lukanya itu lama-lama menjadi busuk sampai habis tangannya. Singkat cerita udah habis tangannya deh. Nah ini dia yang dizolimin, si pemuda yang dizolimin, sebut saja namanya Haji Pedel. Ini Haji Pedel
Sabar, dia kalem, deh nggak apa-apa, ditukernya kecil nggak apa-apa, yang penting bisa makan, ada lauknya. Dibawa pulang, dia siangin, bininya nyuruh bininya disuruh nyiangin. Nah kebetulan lagi gak ada bininya nih, insya Allah mudah-mudahan biar cepet dapat bini ya. Sianan kalau malam suka belongong-belongong doang di pinggir jalan sana no, ditemenin sama Samsul, sama siapa lagi tuh, teman-teman merananya di sana no. Dia lagi disiangin tuh, dibelek perutnya. Nah pas dibelek perutnya ternyata di situ itu ikan nelen yang namanya permata, nelen permata. Dia telan permata, ternyata itu harganya permata sangat mahal, kita anggap 100 juta deh. Itu ikan yang dia terima, dia sabar dizolimi. Tadinya dia dapat satu ikan gede, dia udah bayangan mau makan enak ikan gede nih, ternyata diambil, ditukar sama temennya, dizolimin sama temennya, dikasih yang kecil. Akhirnya dengan kesabarannya, ikan dia dalam hatinya nggak apa-apa deh, kecil yang penting barokah mudah-mudahan. Dan ternyata benar, ini ikan barokah, ini ikan barokah. Ini kira-kira gambaran keberkahan itu seperti itu. Kelihatannya kecil tapi mendatangkan kebaikan yang banyak. Kelihatannya sedikit tapi mendatangkan kebaikan yang banyak. Seperti air yang dicelupin air tangannya Nabi Muhammad SAW. Airnya cuma sebaskom. Air sebaskom, tangannya Nabi dicelupin situ. Itu air sebaskom bisa kasih minum untuk 300 pasukan. 300 pasukan air sebaskom semana sih. Dan ini pasukan, tahu sendiri di Mekah itu panasnya kayak gimana. Tentunya mereka ini pada kehausan banget nih, pada kehausan. Kalau nggak percaya tanya sama Adit, dia kalau lagi haus gimana minumnya, banyak pastinya. Tapi ini cukup buat 300 orang. Nah, ini air yang barokah. Kira-kira barokah gambarannya kayak gitu. Barokah nggak apa-apa ya sedikit, nggak apa-apa kita diberi sedikit. Mungkin teman-teman kita banyak, mungkin saudara kita yang lain lebih banyak, dikasihnya kita sedikit, nggak apa-apa sedikit, yang penting barokah. Banyak nggak berkah, percuma. Kelihatannya doang banyak tapi nggak ada nominalnya, nggak ada rasanya, tahu-tahu habis aja. Kan pernah tuh, kalau saya tanya Ketu nih, Ketu kan pernah megang banyak nih, sering megang duit banyak tapi duitnya nggak barokah, ya kan? Tahu-tahu habis. Tanya Ketu nih, dia sering megang duit banyak tapi duitnya nggak barokah. Entah itu duit dari hasil judi atau entah itu hasil dari nipu orang, kita nggak tahu, ya. Nah duitnya nggak barokah, banyak kelihatannya mungkin 5 juta, 10 juta atau 15 juta, tapi ntar habisnya sia-sia, kayak nggak kerasa gitu lah, tahu-tahu udah habis aja. Nah, ini dia gambaran duit yang nggak barokah. Tapi kalau yang barokah sedikit nominalnya, tapi mendatangkan kebaikan yang banyak. Duitnya bisa masuk ke masjid, duitnya bisa masuk ke anak-anak yang membutuhkan, duitnya bisa membahagiakan keluarganya, kasih makan anak istrinya gembira, senang, nggak berantem mulu. Duit nggak megang, sedikit doang, bisa makan, istrinya nggak pernah berantem. Ini termasuk harta yang barokah. Kalau nggak barokah, hartanya banyak, jutaan, bahkan mungkin ratusan juta dia punya harta, tapi berantem mulu sama bininya, anak-anaknya bikin masalah mulu di sekolahnya. Ini harta yang nggak barokah. Ini dia kira-kira gambaran keberkahan. Kita ketika cuci tangan, mau wudu, kita doanya Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyu'mi wal halak. Ya Allah, minta keberuntungan, minta keberkahan, dan aku berlindung darimu ya Allah minasyu'mi wal halaka, dari kesialan dan juga dari kebinasaan. Minta sama Allah dari kesialan, jangan sampai sial ya Allah, biar untung terus, biar beruntung terus. Yang tadinya mau ketabrak selamat, yang tadinya sakit bisa sembuh. Kan ada yang sakit nggak sembuh. Ini dia, ini permintaan doanya kita ketika kita berwudu, cuci tangan. Ketika cuci tangan kita doanya itu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Wa qul inda ghuslil yumna,
Sumaksil, mana dia? Oh ini dia, kelewat. Wa a'udzubika minasyumi wal haka. Tsumma nuwi raf'al hadasi aw istibahati shalah. Cuci tangan. Habis itu boleh kita niat dalam di lisan kita. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Insyaallah hafal semuanya ya. Ada yang belum hafal? Cok, hafal cok. Doa niat wudu, hafal? Hah? Insyaallah hafal ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tuh. Apa? Mencet apa? Mences. Pentes ya, pentes. Pentes. Insyaallah hafal ya. Tucok, hafal benar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla. Nawaitul wudu'a. Mandi junub itu mah. Nawaitul wudu'a. Itu mah khusus pedal aja mandi junub. Tapi udah lama nggak mandi junub nih dia. Ya deh. Tuh niat boleh niat di situ. Tapi nanti niat yang sebenarnya ketika basuh wajah. Sumanwi raf'al hadas. Terus wala yang bagi anta'zuba niataka qabla ghusli wajhi fala yasihu wudu'aka. Ini dia diingetin sama Imam Ghazali. Nah, niatnya bukan di situ. Niat yang sebenarnya adalah ketika membasuh wajah. Kalau niatnya tadi doang, ketika membasuh wajah nggak niat lagi, nggak sah wudunya. Jadi niat sebenarnya yang sesungguhnya adalah ketika dia membasuh wajahnya. Itu dia. Cuci tangan nih baru nih. Belum nyampe kaki nih. Cuci tangan. Habis cuci tangan selesai, summa khud ghurfatan lifika. Habis itu ambil satu gayung untuk mulutmu, kumur-kumur. Pakai gayung, pakai tangan. Mau pakai gayung atau pakai tangan. Tapi tangan udah cuci tangan tadi. Terus tamat mat biha salatan. Kumur-kumur tiga kali. Cuman hati-hati, kumur-kumur takutnya telapak tangannya nyangkut di gigi. Nah. Helm ya. Hati-hati kalau kumur-kumur nih. Kalau bisa langsung dari selang aja dah. Takut telapak tangannya ntar sobek-sobek. Kumur-kumur 3 kali. Kumur-kumur tiga kali. Wa balik fi raddil ma'ilal ghalsamah. Dan kalau bisa kumur-kumurnya itu berlebihan, lebay. Artinya apa? Masukin ke mulutnya sampai ke ujung kerongkongan. Ujung kerongkongan nih, ujung kerongkongan tuh yang gitu tuh. Biasanya kalau habis wudu, kalau lagi kumur kan dia kumur terus kadang gitu tuh biasanya kayak gitu. Mau dicontohin cok? Jadi disunahkan berlebihan seperti itu. Illa antakuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan puasa, jangan. Kalau dalam keadaan puasa nggak disunahkan lagi berlebihan, karena ntar kenyang, ketelan semua itu. Fatarafak, kalau dalam keadaan puasa kumur-kumurnya biasa aja, nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu kencang takut ketelan dan lain sebagainya, atau takutnya luka nanti berdarah dan lain sebagainya. Terus ketika kita basuh kumur-kumur, baca doanya apa? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilak. Allahumma ya Allah, berilah aku pertolongan untuk membaca Al-Quran dan untuk banyak berzikir kepadamu. Ini doanya. Allahumma a'inni ala kasrati ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilak. Banyak baca Al-Quran, banyak baca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran penting. Kita minta doa biar gampang baca Al-Quran. Sebab kadang-kadang
orang itu rajin baca zikir, rajin baca sholawat, tapi Al-Quran nggak dibaca, Al-Quran nggak disenggol. Paling tidak kita jadikan waktu tertentu wiritan kita baca Al-Quran. Misalnya habis zuhur kita baca Al-Quran selembar. Setiap hari habis zuhur baca selembar. Setiap hari habis zuhur baca selembar. Atau yang biasanya kita pasti sholatnya, kan sholatnya kadang-kadang doang nih, itu ya. Kalau lagi pengen doang sholatnya, sholat yang nggak pernah kita tinggalin. Misalnya sholat maghrib, sholat maghrib. Nah, habis maghrib paling nggak kita baca 1 lembar Al-Quran setiap hari, tapi walaupun 1 lembar tapi tiap hari. Ini lebih afdal daripada kita baca banyak sekali doang. Ini yang tiap hari kita, yang selalu kita lakukan, kita baca banyak, habis itu nggak pernah kita baca lagi. Kan kita bacanya kalau udah bulan Ramadan. Kalau udah Ramadan kita baca deh tuh Al-Quran. Kita baca 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kendor, keempat, kelima, udah nggak sentuh lagi. Bulan puasa pun hanya 2 hari kita baca Al-Quran. Nah sekarang nggak kesentuh baca Al-Quran. Ayo sekarang kita tanya, siapa yang mau ditanya? Ucok nih tanya, kapan terakhir baca Al-Quran? Oh dia ngaji sore-sore di sini. Ngaji Iqra ya? Iqra apa Al-Quran? Hah? Iqra belum pernah baca Al-Quran. Kapan terakhir baca Al-Quran? Oh nggak tahu, sampai lupa kapan terakhir baca Al-Quran. Hah? Emang belum bisa baca Al-Quran? Yang mana yang bisa baca Al-Quran ini? Nah ini aja nih dia. Kapan terakhir baca Al-Quran? Oh udah lama kan? Kapan? Lama banget berarti ini. Hah? Lupa, nggak ingat tuh. Berarti udah lama banget baca Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran. Jangan-jangan bulan Ramadan untuk tahun lalu. Nah ini kan berarti banyak dari kita yang melupakan Al-Quran, meremehkan Al-Quran, menganggap Al-Quran itu biasa aja. Padahal di dalam Al-Quran sumber daripada kesembuhan, di Al-Quran semuanya. Sumber daripada ilmu, di Al-Quran semuanya. Kalau mau dapat ilmu laduni, baca Al-Quran. Kalau mau gampang baca kitab, baca Al-Quran. Kalau mau dapat futuh, munuh, warusuh, wasalahal jasadi waruh, bacanya Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau mau apa lagi? Cerdas otaknya, baca Al-Quran. Mau ujian nih anak-anak SMP, SMA nih mau ujian nih. Mau ujian online. Ujian online nggak usah dipikirin, ujian online mah udah pasti lulus deh. Ujian online nih, baca Al-Quran. Biar cerdas pikiran, biar pikirannya nggak mikirin nyai mulu. Nyai mana yang pikirannya nyai nih? Adit nih, Adit biasanya mikirin nyai nih. Oh Adit palanya udah hilang nih, mana? Ingunya dia. Jadi baca Al-Quran, jangan sampai tinggalin. Ayo mulai sekarang siapin waktu buat baca Al-Quran. Habis maghrib kita baca, mungkin 1 lembar, nggak lama 1 lembar, masih lebih lama kita ngeliatin statusnya orang. Oh setiap hari statusnya orang kita pantau terus, lagi ngapain dia nih? Oh lagi gini. Kalau kira-kira kita lempengan statusnya enak, kita komenin deh, biar dibales, biar bisa ngobrol ya. Itu cara ngalusin cabe-cabeannya Reska tuh. Jadi siapin dari sana, kita niatin, tekadin 1 hari paling enggak 1 lembar. Syukur-syukur bisa 1 juz 1 harinya. Kalau nggak 1 juz berat, mungkin 1 juz kelamaan, mungkin kita ya udah 1 hari 1 lembar. Nah, nanti kapan waktu kita tanya lagi, ini dibaca nggak 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 lembar minimal. Yang udah bisa baca Al-Quran, yang belum bisa diusahakan biar cepet-cepet baca Al-Quran, biar cepat-cepat lancar baca Al-Qurannya. Walaupun nggak lancar nggak apa-apa, baca Al-Qurannya dapat pahala 2. Kalau orang baca Al-Quran nggak lancar sambil dia berusaha biar bisa, padahal dia terbata-bata, pahalanya dapat 2. Dapat 2. Kalau yang lancar pahalanya kumpul sama orang-orang, sama makhluk-makhluk yang ma'al bararati, bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang soleh, dikumpulkannya nanti. Maka baca Al-Quran. Kalau mau dapat syafaat, baca Al-Quran. Jangan cuman ngandelin sholat kita mungkin 0,5% diterimanya. Sholatnya kita mungkin belum pasti diterimanya.
Ini baca Al-Quran, jangan sampai lupa. Biar apa? Ini Al-Quran nanti yang bentengin kita. Ntar Al-Quran itu yang bakal kasih kita petunjuk. Al-Quran itu yang bakal nuntun kita untuk ninggalin judi. Al-Quran itu yang bakal nuntun kita untuk ninggalin godain cabe-cabean. Itu Al-Quran yang nuntun ntar. Kalau kita nggak baca, udah nggak baca Al-Quran, ngajinya nggak pernah, sholat jarang, ya kapan mau baliknya? Emang hidayah itu bukan hadiah. Hidayah bukan hadiah, mesti diusahain juga. Makanya Imam Ghazali bikin karang ini kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Bukan hidayah itu tiba-tiba dikasih hadiah, nih hadiah hidayah, dapat hidayah tahu-tahu jadi orang baik. Nggak mungkin. Hidayah itu proses seseorang berusaha untuk jadi baik, nanti baru dibarengin sama hidayat sama Allah Subhanahu wa taala, dibarengi, dimudahkan. Masa kita mau jadi orang jahat terus? Ingat Nabi SAW katakan apa? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu diciptakan dan dimudahkan sebagaimana untuk apa dia diciptakan. Bingung kan? Jadi seseorang itu akan digampangkan mau jadi apa dia. Kalau Allah mau jadikan dia ahli neraka, orang itu akan digampangkan untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Kalau mau Allah berkehendak orang itu menjadi penduduk surga, maka orang itu akan selalu digampangkan untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Jadi introspeksi dah. Kira-kira kita gampangan mana? Hadir ngaji apa hadir dangdutan? Kira-kira kita gampangan mana? Godain perempuan apa merem ketika ngeliat perempuan? Lebih gampang mana? Ini introspeksi nih buat kita nih. Ketika kita bangun tahajud sama bangun nonton bola, gampangan mana? Nah, ini mesti introspeksi. Jangan-jangan naudzubillah kita diciptakan untuk api apa namanya? Bahan bakar neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Jangan sampai naudzubillah, jangan sampai kita jadi bahan bakar neraka. Waliyadzubillah sama naudzubillah. Ini introspeksinya kita. Kita lawan. Kalau yang kita ini kalau diajak bandel, diajak maksiat, diajak dosa gampang kita lawan. Kita usahain jangan sampai gampang melakukan dosa. Biar ada aja halangannya. Biar kalau mau diajak dangdutan ada aja halangannya. Biar kalau mau diajak apa lagi judi ada aja halangannya. Biar kalau mau diajakin bikin dosa ada aja halangannya. Sebab khawatir kita takutnya jangan-jangan Allah berkehendak untuk kita menjadi penduduk neraka. Waliyadzubillah sama naudzubillah. Ini jadi introspeksinya kita, introspeksinya diri kita. Semoga dengan introspeksinya kita ini kita jadi semangat untuk berbuat kebaikan, dan juga kita semangat untuk jadi orang-orang yang selalu beramal dengan amalan-amalan orang-orang yang soleh, berbuat baik, ibadah dan lain sebagainya. Ini dia. Jadi jangan sampai kita itu lupa akan hakikat kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sama Allah bukan buat santai-santai, bukan buat main-main. Dan akhir zaman ini banyak orang yang mati dadakan ini. Akhir zaman banyak orang yang mati mendadak, yang nggak perlu tua. Orang mati itu nggak perlu tua, yang muda juga bisa mati, yang tua apa lagi ya, yang sehat bisa mati, yang sakit kagak mati-mati, kan gitu ya, betul nggak? Nah iya, jangan sampai lempengan kita mati, lempengan amal kita lagi sedikit-sedikitnya. Jangan sampai pas lempengan kita mati kita lagi maksiat ya sekali. Ini dia. Ini baru dua, ini baru cuci tangan sama kumur-kumur udah sejam, udah hampir sejam. Kita lanjutin Sabtu depan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, sedikit ini ada keberkahannya. Yang sedikit ini kalau kita amalkan itu akan mengeluarkan cahaya daripada cahaya-cahaya keilmuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kumpulnya kita di sini, dengan hadirnya kita di majelis ini, dengan kita berkumpul di sini membaca ratib haddad, ratib attas,
kita baca qasaid, qasidah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan itu semuanya Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang gampang berbuat kebaikan, hamba-hambanya yang dimudahkan berbuat kebaikan, hamba-hambanya yang selalu berada di jalurnya Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengeluarkan kita dari majlis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hapus kesalahan kita, Allah kikis ke dosa-dosa kita, dan Allah tinggikan derajat kita, Allah jauhkan kita, tetangga kita, saudara kita, sanak famili kita, guru-guru kita, Allah jauhkan dari segala penyakit, dari segala musibah, dari segala bala, dari virus corona, dan dari segala hal-hal yang tidak kita kehendaki. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kalaupun mencabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha